Shin Tae-yong akan balik ke Korea Selatan pada 26 Januari 2024. Sampai sejauh ini sepertinya Pak Erick Thohir belum berjumpa dengan beliau. Ada apa ini? Apakah hubungan Shin Tae-yong dan PSSI baik-baik saja? Tak adakah acara perpisahan dengan pelatih yang sangat berjasa bagi sepak bola Indonesia ini? Mari kita bahas. Football Universe. Jika teman-teman melihat konten-konten kami belakangan, kami sangat mendukung langkah Pak Erick Thohir dan PSSI untuk mengganti pelatih timnas ke Patrick Kluivert. Hanya saja kali ini kami mau membahas sesuatu yang kami anggap penting, yaitu masalah memperlakukan manusia secara manusiawi yang merupakan adat dan budaya Indonesia yang secara turun-temurun dilestarikan oleh nenek moyang dan semua orang Indonesia. Dalam budaya timur Indonesia, jika ada seseorang yang sangat berjasa untuk diri kita apalagi kemajuan bangsa kita, maka orang itu akan kita kenang selalu dan akan kita pelihara hubungan baik dengannya. Tak peduli dia dari negara mana ataupun dari planet mana. Contoh sederhana, masyarakat Indonesia sangat menghargai beberapa nama berikut. Seperti Douwe Dekker, tokoh Belanda yang berperan dalam menentang kolonialisme dengan buku Max Havelaar. Namanya terus dikenang di buku-buku sejarah Indonesia. Kemudian kalau yang lebih modern ada nama Tong Xinfu, warga negara Cina yang menjadi pelatih bulu tangkis ganda putra Indonesia di era 90-an. Lewat tangan dinginnya dimengorbitkan nama-nama pasangan kelas dunia seperti Richie Grexy dan Edi Hartono Gunawan. Nama pelatih ini juga selalu ada di hati masyarakat Indonesia dan bahkan selalu disambut hangat. Nilai budaya ini terus dipertahankan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Sehingga dunia sering mengenal orang-orang Indonesia sebagai masyarakat yang sangat ramah. Kemudian sampailah kita pada kondisi keberadaan seorang pelatih sepak bola asal Korea Selatan yang bernama Shin Tae-yong. Pelatih ini barusan diberhentikan secara sepihak oleh PSSI karena dirasa belum cukup kompeten untuk mengantarkan timnas Indonesia melangkah lebih jauh, terutama ke Piala Dunia. Ini adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia kepelatihan karena PSSI menilai performa STY selama ini lewat beberapa pertandingan belum terlalu meyakinkan. Hal ini tak menjadi soal bagi kami, karena semua itu dilakukan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Yang menjadi permasalahan utama kami membahas Shin Tae-yong lagi, adalah karena perlakuan orang-orang di PSSI yang seakan-akan melepas dengan tidak sopan atau bahasa kerennya melupakan tiba-tiba dan cuek terhadap Shin Tae-yong dan staf pelatihnya. Sebagai pengingat untuk kita semua, Coach Shin Tae-yong datang di saat sepak bola Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Semua yang bobrok waktu itu ada di sepak bola Indonesia. Liga yang bobrok, pengurus PSSI yang bobrok juga, apalagi prestasi timnas yang hampir berada di dasar peringkat dunia. Semuanya dimulai pada Desember 2019, Shin Tae-yong resmi diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kehadirannya disambut penuh harapan karena rekam jejak gemilangnya. Sebelum datang ke Indonesia, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih kelas dunia yang membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan berhasil mengalahkan juara bertahan Jerman dengan skor 2-0. Salah satu hasil paling ikonik dalam sejarah sepak bola Korea Selatan. Tantangannya di Indonesia tidak mudah. Ia diberikan mandat melatih timnas senior, U23, dan U19, serta membangun fondasi baru bagi sepak bola nasional yang sudah lama dirundung masalah manajemen, kualitas permainan, dan kurangnya regenerasi. Shin Tae-yong membawa filosofi kedisiplinan ala Korea Selatan ke Indonesia. Ia memperkenalkan standar tinggi dalam latihan, pola makan, kebugaran, dan profesionalisme. Di awal kepemimpinannya, ia membuat perubahan besar, mulai dari mengatur pola diet pemain hingga memperketat kondisi fisik mereka. Di bawah pengawasannya, para pemain tidak hanya dilatih secara teknis, tetapi juga mental. Shin Tae-yong dikenal tegas dan tidak ragu mencoret pemain yang tidak menunjukkan komitmen penuh. Filosofi ini menciptakan atmosfer kompetitif yang positif di dalam skuad. Shin Tae-yong fokus membangun generasi muda Indonesia. Ia menaruh perhatian besar pada tim U19, mempersiapkan mereka untuk tampil di Piala Dunia U20 yang semula dijadwalkan di Indonesia pada 2021, meski akhirnya batal karena pandemi. Ia membawa tim U19 berlatih ke Kroasia selama beberapa bulan pada 2020, memberikan mereka pengalaman melawan tim-tim Eropa yang lebih tangguh. Hasilnya mulai terlihat ketika pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Ronaldo Kuateh tampil percaya diri di kancah internasional.
Bahkan dia juga mengorbitkan beberapa nama pemain muda keturunan Indonesia seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner. Shin Tae-yong mencatatkan salah satu pencapaian terbaiknya bersama timnas senior di Piala AFF 2020. Dengan mayoritas pemain muda, Indonesia tampil mengejutkan dan berhasil melaju hingga final. Walaupun kalah dari Thailand di final, perjuangan Garuda Muda mencuri perhatian banyak pihak. Indonesia menjadi tim dengan serangan paling agresif, mencetak total 20 gol sepanjang turnamen. Pelatih asal Korea ini sukses memadukan taktik menyerang cepat dengan pertahanan yang disiplin. Kemudian di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023, sebuah pencapaian yang terakhir diraih pada 2007 itu pun lolos karena Indonesia adalah tuan rumah Piala Asia. Di kualifikasi Piala Asia ini Indonesia tampil meyakinkan, termasuk kemenangan historis 7-0 melawan Nepal. Ini menjadi bukti bahwa Shin Tae-yong mampu mengangkat level permainan timnas Indonesia ke panggung Asia. Salah satu jasa terbesar Shin Tae-yong adalah membangkitkan kembali rasa percaya diri sepak bola Indonesia, baik di level pemain maupun supporter. Ia tidak hanya membawa hasil di lapangan, tetapi juga menunjukkan bahwa dengan kerja keras, Indonesia mampu bersaing di level internasional. Shin Tae-yong tidak hanya bekerja untuk hasil instan, tetapi juga membangun fondasi bagi masa depan. Ia mendorong PSSI untuk meningkatkan kualitas liga domestik dan mempersiapkan pemain muda agar siap bermain di luar negeri. Dengan gaya kepemimpinannya, ia membantu membentuk generasi pemain yang lebih profesional dan tangguh. Shin Tae-yong adalah lebih dari sekadar pelatih bagi timnas Indonesia. Ia adalah simbol perubahan dan harapan. Dengan segala pencapaian dan kontribusinya, sepak bola Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Lalu datanglah momen spesial itu yang kami ingat. Malam itu semua rakyat Indonesia berpesta ketika peluit panjang Indonesia versus Arab Saudi ditiup. Wajah-wajah cerita menyambut poin Indonesia yang langsung naik ke papan atas klasemen dan membuka harapan untuk masuk Piala Dunia 2026. Lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan begitu hikmat, dan sambutan para penonton terhadap para pemain dan pelatih yang melakukan round of victory begitu meriah. Akan tetapi kami ternyata salah menganggap bahwa ini adalah momen bahagia. Karena ternyata ini adalah momen perpisahan. Ya, itulah terakhir kalinya Coach Shin Tae-yong beserta seluruh staf pelatih menginjakan kaki di GBK bersama timnas senior, dan malam ini tak terlupakan. Dikala timnas Indonesia sedang bagus-bagusnya dan menunjukkan peningkatan performa, tiba-tiba Shin Tae-yong dipecat. Beliau diputus kontraknya di tanggal 6 Januari 2025 dengan selembar surat yang hanya diantarkan Pak Sumarji ke apartemennya beberapa jam sebelum pengumuman ke publik. Bisa dibayangkan betapa syoknya semua masyarakat Indonesia mendengar hal ini. Pelatih yang sudah sangat berjasa bagi kemajuan sepak bola negeri ini tiba-tiba dipecat. Tetapi dari pemaparan Pak Erick Thohir diketahui bahwa alasan pemecatan ini adalah karena beliau ingin meningkatkan kualitas permainan timnas dan mendongkrak prestasi timnas ke arah yang lebih tinggi atau ke Piala Dunia. Hal ini dapat kami pahami dan bisa dikatakan keputusan beliau 50-50 kebenarannya. Setelah momen ini sepertinya Coach Shin Tae-yong dapat menerimanya dan tetap memilih diam untuk menjaga atmosfer sepak bola Indonesia yang lagi bagus-bagusnya. Tetapi yang kami soroti adalah sikap PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir yang belum juga menemui Coach Shin Tae-yong untuk mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Hal ini jelas-jelas sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa kita yang selalu menghormati orang tua yang pernah berjasa bagi bangsa ini. Paling tidak Pak Erick bersama jajaran PSSI ngopi bareng atau ketemu bareng setengah jam, memberikan ucapan terima kasih dan tetap menjaga silaturahmi. Karena pada tanggal 26 Januari 2025 nanti Coach Shin beserta rombongan staf pelatihnya bakal meninggalkan Indonesia. Jika tak ada acara perpisahan dari PSSI, maka ini benar-benar keterlaluan. Dan sepertinya hubungan PSSI dan Coach Shin Tae-yong tidak baik-baik saja. Pak Erick walau mengungkapkan beliau memiliki hubungan baik dengan Coach Shin, tetapi akan menimbulkan keraguan publik jika beliau tak bertemu Coach Shin sampai mereka ke Korea. Bagi kami ini tindakan yang tak terpuji dan tak tahu berterima kasih jika seperti itu. Perbuatan seperti ini bisa menjadi bumerang bagi PSSI dan mungkin di masa depan bisa merugikan PSSI. Untuk itu sebagai fans Garuda kami mau mengajak semua fans yang di Jakarta untuk dapat melepas kepulangan Coach Shin dan tim ke Korea dengan sesuatu yang spesial. Kalau bisa datang ke bandara dan memberikan ucapan terima kasih. Jika PSSI tak mampu melakukan ucapan terima kasih, maka biarlah para fans yang melakukannya.
Kita tunjukkan warna Indonesia kita dengan menghargai jeripayah orang yang telah jatuh bangun mengangkat sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ini bukan hanya tentang bola, tetapi ini tentang memanusiakan manusia. Nilai luhur yang selalu ada dalam darah setiap orang Indonesia. Terima kasih Coach Shin. Love you.